Perayaan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2024 berlangsung dengan meriah. Mengusung tema memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam acara ini, ribuan penyandang disabilitas dari berbagai daerah berkumpul di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Tak hanya menjadi wadah berkumpul dan bertukar pikiran, di sini para penyandang disabilitas juga unjuk gigi menampilkan bakat mereka. Seperti anak-anak disabilitas intelektual atau Down Syndrome dari Sentra Mulia Jaya Jakarta yang menampilkan tarian gambang suling dari Jawa Tengah. Tarian ini menceritakan kekaguman pada alat musik suling yang memiliki nada indah dan dapat membentuk harmonisasi dengan instrumen lainnya. Tak hanya seni tari, berbagai karya juga dipamerkan oleh penyandang disabilitas mental seperti berbagai fashion dengan pewarna alam dengan konsep ekoprint dari Yayasan Pancaran Kasih Lumajang hingga lukisan cantik yang dihasilkan oleh para penyandang tunadaksa. Berbagai karya tersebut juga dijual bagi para pengunjung yang tertarik untuk memilikinya. Selain menampilkan karya seni, para penyandang disabilitas juga membuka berbagai tenan makanan dan minuman. Salah satunya tenan kedai kopi bernama Isyarat Coffee dari Sentra Abiseka Pekanbaru yang sebagian besar baristanya adalah penyandang tunarungu. Yang menarik, para pengunjung yang membeli kopi di tenan ini juga diajarkan memesan dengan bahasa isyarat tangan. Selain mengedukasi warga untuk dapat berbahasa isyarat tangan, hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas lebih dihargai dan tidak dipandang sebelah mata. Benar sekali, kita tentunya harus menyediakan aksesibilitas tentunya kan. Jadi kita buat salah satu panduan, kami akan tempel biasanya di depan tempat pemesanan itu bagaimana cara memesan dengan bahasa isyarat. Nah, jadi seperti saya contohkan ya, jadi ini bahasa isyaratnya saya mau pesan. Jadi tinggal tunjuk menu. Jadi tidak ada kesulitan untuk memesan atau berkomunikasi dengan barista kami. Ditambah kami punya aksesibilitas lainnya yaitu ada tab kecil untuk menulis. Jadi kalau misalnya kita bingung tinggal tulis aja gitu. Dan ada banyak kartu-kartu alat bantu yang boleh memudahkan kita berbicara dengan mereka. Ya, dan uniknya selain itu kami juga menyediakan kelas belajar bahasa isyarat gratis. Untuk setiap pelanggan yang datang kami akan ajarin bahasa isyarat. Langsung diajari oleh barista-barista teman tuli sendiri. Sangat positif, jadi mereka lebih interaktif, mereka bisa ajak langsung tahu, oh bahasa isyarat tuh ada ya ternyata gitu. Jadi sekaligus promosi bahwa kita itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman tunawicara melalui bahasa isyarat. Gitu. Mengedukasi juga benar sekali. Tuh, tujuan kami sebenarnya kurang lebih seperti itu juga. Biar teman-teman juga bisa punya hak yang sama untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain gitu. Meski memiliki keterbatasan, namun para barista di Isyarat Coffee ini terampil dalam meracik kopi. Dan berbagai varian kopi ada di tenan ini, mulai dari Americano, susu kopi, kopi latte dengan berbagai varian gula, dan berbagai varian kopi lainnya yang lezat. Kelezatan kopi buatan barista teman tuli dari Pekanbaru ini diterima dan dinikmati oleh warga. Terlihat dari para pengunjung yang antusias membeli produk kopi di tenan ini. Harapannya sih dari saya sendiri, saya percaya bahwa setiap manusia itu punya potensi dan juga punya bakat. Ketika bakat dan potensi itu mau diasah terus, maka nggak ada yang mustahil. Sekalipun kita disabilitas, kita punya keterbatasan, tapi bagi saya disabilitas itu bisa menembus tanpa batas gitu. Jadi nggak ada keterbatasan untuk mereka bisa mencipta mengakses dunia pekerjaan, mereka bisa berdaya gitu. Karena harapannya dari disabilitas ini mereka itu bisa punya kemandirian dan juga daya juang untuk bisa hidup penuh dengan bahagia dan juga sukacita, karena mereka kan orang-orang yang dulunya mungkin ngerasa bahwa dirinya nggak mampu, tapi ketika mereka diasah, dilatih, mereka pasti bisa. Dalam acara ini, National Paralympic Committee of Indonesia atau Induk Organisasi Olahraga bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia juga membuka booth dan membuka pintu untuk para penyandang disabilitas yang tertarik mendaftar menjadi atlet. Pasalnya tak sedikit penyandang disabilitas di tanah air yang memiliki potensi dan bakat di bidang olahraga. Karenanya negara siap untuk memfasilitasi dan mendukung mereka menjadi bintang olahraga. Nah, itu kita di NPC itu sebenarnya kemarin itu kita baru membuka 12 cabur. Nanti ke depannya itu akan ada 20 cabur. Jadi di mana itu ada PON, itu pasti ada.
kejuaraannya disabilitas. Di mana itu ada SEA Games itu pasti juga ada. Jadi turunnya sampai ke Olimpiade. Jadi di mana di PON itu ada berapa cabang kita mengikuti. Sejauh ini kita kemarin anggota kita itu sekitar 200-an. Hari ini hari pertama kita ada 20 atlet. Hari ini belum tahu nih, kita belum data. Kalau kemarin baru hari pertama itu 20. Mudah-mudahan ya kita memang menjaring atlet-atlet sebanyak mungkin untuk persiapan Peparnas 2028. Juara umum. Target ya. Cindy, salah satu atlet panah NPC Jakarta, mengaku acara seperti ini harus terus digaungkan agar para penyandang disabilitas merasa diterima dan negara memberi bukti nyata dalam merealisasikan kesetaraan di berbagai bidang, terutama olahraga. Pasalnya, dukungan negara yang diberikan mampu mengantarkan Cindy meraih medali perunggu pada Peparnas atau Pekan Paralimpik Nasional di Solo pada tahun 2024. Mulai mengenal panahan itu dari 2014 dan alhamdulillah saya mendapatkan medali perunggu di Peparnas Solo yang kemarin, Oktober kemarin. Kalau misalnya keterbatasan, jelas kalau berdiri saya nggak bisa. Kalau manah kan harus berdiri tegak, diem, nggak boleh bergerak gitu. Jadi tapi karena khusus untuk disabilitas itu unik sekali gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaan fisik kita. Kalau misalnya saya karena masih bisa jalan seperti biasa, jadi saya cuma menggunakan kursi untuk jadi dianggapnya standing tapi duduk di kursi. Gitu. Ada beberapa kelas standing, W1, wheelchair 1 sama wheelchair 2 gitu. Saya dengan adanya Hari Disabilitas, dirayakannya Hari Disabilitas Internasional seperti ini, saya bersyukur sekali karena dengan adanya acara seperti ini membuat masyarakat juga makin aware dengan keberadaan kita gitu, dan juga menunjukkan kepada masyarakat luas kalau komunitas disabilitas ini juga bisa berkarya seperti banyak orang lainnya gitu, berprestasi ya. Ya semoga harapan kedepannya kita bisa diberi kesempatan yang lebih luas lagi untuk ikut membangun negara ini. Hari Disabilitas Internasional diharapkan dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kepedulian warga dan menghapus stigma yang melekat pada mereka. Dan pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas serta memperjuangkan hak-hak mereka untuk berpartisipasi di ruang sosial karena mereka setara dan sama seperti kita. Endru Pakpahan, Muhasin Jalal, Daai TV.